Ya. Ini C1 akan saya pindahkan ke email siapa ya Bapak Ibu ya? C1 punyanya Pak Wiji ya? Pak Wiji. Iya, Bu. Iya. Pak Wiji Utomo bisa buka emailnya ya Pak ya? Oke, bisa, Bu. Utomo 71 @ guru SD Oke Pak, sudah saya kirim C1, kemudian C2 siapa ya Bapak Ibu ya? Oh, Pak Puji. Oke, Pak Puji. Pak Puji tadi di ini ya, bisa dibuka nggak Pak yang akun PKB? Kalau enggak berarti yang lain ya Pak. Saya nggak bisa ya. Oke, Darmat itu ya. Darmat 148 itu. Atau Wong Corot. Berarti yang siapa ini yang saya kirim? Wong Corot. Oke. Apa itu artinya Wong Corot? Oh gitu. Wong Corot TK. Oke, sudah saya kirimkan. Silahkan diterima. Kemudian yang 3 siapa ya? Yang 3 Mas Imam ya? Mas Imam ya? Oke, Mas Imam. Bisa buka ya Mas ya, yang pakai ini? Yang pakai akun Bisut ini, Herianto ini, Imam Herianto 04 tuh? Oh, bisa ya? Oke. SMP.belajar. Oke. Pak Puji sudah diterima? Sudah diklik? Sudah, Bu. Sudah diklik, Bu. Ini sudah masuk untuk board yang di C1. Ya, silahkan Bapak Ibu bisa praktek coaching. Saya akan masuk ke ruang-ruang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Semoga hari ini sehat dan semangat. Apapun itu hal-hal yang menjadi penyumbat atau menghambat, semoga akan hilang dan kegiatan kita lancar. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, iya gimana Bu? Pak Wiji, Ya, mending kita mending kita keluar dari room utama ya? Suara kita masih keganggu dari kelompok lain. Jadi keluar tapi jangan ditutup, nanti bisa langsung masuk lagi. Kalau di sini itu Bu, tidak
tidak ada suara kelompok lain di bor saya. Sudah saya tutup sih di kontrolnya, di kontrolnya sudah saya tutup. Memang tampilannya beda kalau yang dari Kemdikbud dengan yang pribadi itu beda, Bu. Seperti itu. Oh. Iya. Ya. Berarti, kita lanjutkan ya, Bu. Berarti ini gimana? Saya perlu paling yang meninggalkan paling ya. Yang mau meninggalkan room utama mungkin ya monggo, tapi kalau yang tidak ya monggo, seperti itu. Biar sinyalnya lebih kuat. Ya. Ya. Langsung Mas Wiji. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok C1 bor 1 akan mempraktekkan coaching model Tirta. Yang pertama, marilah kita berdoa agar kita diberi kelancaran. Berdoa disilahkan. Doa selesai. Baiklah, langsung saja kita ke kasus 1, di mana pada kasus 1 ini saya itu sebagai coach, kemudian coachingnya ada Ibu Mudiatun, kemudian pengamatnya di sini karena kita berempat, jadi pengamatnya ada 2, yaitu Bu Asi Andriani dan Bu Wiwin Yunianti. Pada kasus 1 ini diceritakan bahwa Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya, ataupun dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Kita langsung simak praktek coaching kasus 1, di mana coachnya saya sendiri, Wijutomo, dan coachingnya Bu Mudiatun. Ibu Mudiatun sudah siap? Suara saya terdengar? Ibu Mudiatun sudah siap? Ya. Baik. Baiklah, kita akan memulai praktek coach kasus 1. Diceritakan di sebuah taman sekolah. Mudi, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak ingin ngobrol dengan kamu, apakah ada waktu? Alhamdulillah baik. Iya Pak, siap Pak. Kita mau ngobrol apa ya Pak ya? Begini Mudi, mengapa setiap ada tugas kelompok, kamu memilih mengerjakan sendiri daripada bekerja sama dengan teman kamu? Apakah ada masalah atau ada apa? Sebenarnya ya Pak, nggak ada masalah apa-apa, cuma teman saya itu nggak mau ngajak saya kelompok, ya saya jadinya cuek aja Pak. Lagian kalau mau kerjakan sendiri juga saya nyaman-nyaman aja kok Pak. Oh, jadi seperti itu. Bolehkah saya membantumu untuk menyelesaikan masalahmu ini? Boleh saja sih Pak. Gimana Pak? Caranya gimana? Begini Mudi, saya harapkan setelah masalah ini dapat terselesaikan, kamu bisa bekerja sama dengan temanmu dalam tugas kelompok. Sehingga potensi kamu dalam bersosialisasi akan lebih berkembang. Coba sekarang ceritakan sejujur-jujurnya. Apa yang terjadi ketika ada tugas kelompok dan bagaimana teman-temanmu di kelas? Gini Pak, jadi kalau ada tugas kelompok di kelas ya, itu kelasnya jadi rame. Nah teman-teman sibuk cari anggota kelompok, karena kita kan ya, tapi ternyata malah nggak ada Pak yang mau dengan saya. Ya sudah, saya jadinya kerjakan sendiri tugasnya. Terus saya dalam hati
memang punya niat, Pak. Saya akan buktikan kalau saya itu juga bisa tanpa mereka. Nah, pada saat itu, apa yang kamu rasakan? Sebenarnya sedih, Pak. Kenapa teman-teman gak ada yang mau ngajak saya jadi kelompoknya? Tapi ya gimana lagi? Mudi, kamu sudah pernah mengajak temanmu untuk menjadi kelompokmu? Belum sih, Pak. Saya pengennya saya yang diajak, Pak. Ada rasa malu juga mau ngajak duluan, Pak. Oh, jadi seperti itu. Gini ya, Mudi ya. Tapi sebelumnya, adakah teman kamu yang inginkan untuk menjadi kelompokmu? Ada, Pak. Saya tuh Ya. paling senang, Pak, kalau kerja kelompok sama si Satem, si Tono, terus Tursiem, Pak, kalau jadi kelompok saya. Karena mereka itu lucu-lucu dan asik, Pak, kayaknya. Oh, iya, Bapak mengerti. Jadi begini, besok kalau ada tugas kelompok, kamu coba ya ajak mereka untuk menjadi kelompokmu. Kamu harus belajar terbuka dengan temanmu. Saya yakin pasti teman kamu yang bernama Turimin, Satem, Tono, Tursiem itu akan mau menjadi kelompokmu. Ya, saya coba ya, Pak, ya. Saya akan coba besok ajak teman-teman tanpa nunggu terlebih dulu. Saya akan bersikap lebih terbuka dengan mereka, Pak. Nah, begitu Mudi. Semangat ya. Kamu pasti bisa. Mudi, kamu luar biasa loh. Ini kesempatan yang baik untuk kamu untuk belajar bersosialisasi dengan orang lain, juga berlatih untuk berkomunikasi dengan temanmu. Dengan bekerja sama, pasti akan lebih seru dan hasil pekerjaan itu lebih lengkap karena saling menyempurnakan. Begitu ya Mudi ya? Oke, Pak, siap. Terima kasih ya, Pak. Wah, saya jadi tidak sabar pengen segera kerja kelompok ini, Pak. Terima kasih kepada Mudi sudah mau ngobrol dengan saya. Semoga Mudi akan menjadi orang yang sukses. Amin, Pak. Saya yang terima kasih dengan Bapak sudah bantu saya. Saya sekarang jadi nggak malu lagi, Pak, kalau mau kerja kelompok. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Ya sudah. Saya ke kantor dulu ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, demikian untuk praktek coaching kasus 1. Mohon untuk kepada pengamat salah satu di antara Bu Asih dan Bu Wiwin untuk memberikan lembar observasinya, membacakan lembar observasinya. Bu Asih atau Bu Wiwin? Oh ya, Bu Asih. Dengar nggak? Oke, siap, terdengar. Monggo. Untuk observasi proses coaching dengan nama coachnya Wiji Kutomo, nama coachnya Yatu dan Muhammad Andriani dan Iwin Yuniati. Untuk mengacu kepada model Tirta, yang pertama yaitu tujuan. Dalam menyampaikan tujuan coaching, Pak Wiji sudah terlihat sangat jelas ya, sudah menjurus ke tujuannya, permasalahannya dari emosi itu. Adapun identifikasinya, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Wiji beserta dengan umpan baliknya sudah sangat mengarah sehingga membuat coachingnya itu dapat menceritakannya dengan jujur, dengan ikhlas ya, tanpa adanya suatu paksaan. Jadi pertanyaannya itu sangat menjurus gitu. Adapun untuk rencana aksinya yang diberikan oleh coach itu sangat tepat sehingga memberikan masukan, motivasi, dorongan, menggali potensi apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh coach dan juga memberikan rasa percaya diri coach ya.
Dan yang keempat yaitu tentang tanggung jawab. Tanggung jawab, coach juga memberikan umpan balik bagaimana coach akan melaksanakan komitmennya dalam menjalankan rencana aksinya, dan juga memberikan masukan-masukan supaya lebih akrab lagi dengan teman-temannya itu tadi ya. Mungkin itu saja yang bisa saya kasih masukan. Mungkin ada tambahan dari Wiwin, monggo. Terima kasih. Terima kasih Bu Asi. Tambahan Bu Wiwin, disilahkan. Ya, mungkin dari saya cukup Pak, hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bu Asti. Jadi proses coachingnya sudah sesuai ya dengan model Tirta, jadi tujuannya sudah jelas, kemudian identifikasi dari masalahnya juga jelas. Jadi tadi coachnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coachnya itu mengutarakan masalah yang dia sedang hadapi. Terus kemudian rencana aksinya juga sudah sesuai dengan masalahnya, sudah pas. Dan untuk yang tanggung jawabnya, jadi tadi coachnya juga memberikan umpan balik atau pertanyaan yang menumbuhkan rasa percaya diri dari coachnya, sehingga coachnya itu ingin berubah menjadi lebih baik lagi dan memiliki semangat kembali. Jadi sudah bagus. Terima kasih Bu Wiwin sudah memberikan lembar observasinya dan membacakannya di sini. Saya izin share screen untuk membacakan kasus yang kedua. Teman-teman, apakah sudah terlihat? Ya, Pak. Kasus 2. Ya. Kita ke coaching kasus 2, di mana coachnya nanti di sini akan diperankan oleh Bu Wiwin Yunianti, kemudian coachnya yaitu Bu Asi Andriani, kemudian pengamatnya saya sendiri Wijutomo dan Bu Mudiatun. Mohon kepada Bu Mudiatun untuk membacakan kasus kedua. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid mengikuti les privat tersebut, kecuali murid itu. Sang murid merasa tidak nyaman ketika guru menyindir murid yang tidak mau les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid yang mengikuti les. Nah, bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Baiklah, akan disajikan contoh kasus 2 dengan coach oleh Bu Wiwin dan coach Bu Asi. Silakan. Mari kita saksikan coaching kasus 2. Waktu kami silakan kepada Bu Asi dan Bu Wiwin. Baik, terima kasih Pak Udi. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Kami berdua akan memperagakan untuk coaching kasus 2. Permisi Bu, ada yang saya mau bicarakan. Apakah Ibu ada waktu? Iya Mbak Asi, apa ada yang bisa Bu Guru bantu? Gini ya Bu, wali kelas saya itu membuka les privat di rumahnya. Teman-teman sekolah saya mengikuti les tersebut. Hanya saya yang tidak ikut les. Saya merasa tidak nyaman ketika wali kelas saya itu sering menyindir saya karena saya tidak ikut les tersebut. Saya juga merasa tidak adil. Para murid yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Baik Mbak Asi. Sebelum itu, ada yang ingin Bu Guru tanyakan. Mengapa kamu tidak mengikuti les tersebut? Ini ya Bu, karena saya itu merasa sudah menguasai pelajaran yang diberikan di sekolah tanpa saya harus les Bu.
Oke, selama ini apakah nilai kamu selalu lebih baik dari teman-temanmu? Selama ini nilai saya selalu lebih baik dari teman-teman saya. Kamu tidak ikut les dengan gurumu? Kalau di rumah, apakah kamu juga belajar lagi? Tidak, Bu. Karena biasanya walaupun saya tidak belajar lagi di rumah, nilai saya selalu lebih baik dari teman-teman saya. Kok kamu bisa di rumah tidak belajar lagi? Kenapa? Karena saya tidak bersemangat kalau belajar sendirian. Di rumah saya hanya mengerjakan tugas yang diberikan guru saja. Teman-teman kamu mengikuti les privat karena ingin mendapatkan nilai yang baik seperti kamu. Tapi wali kelas saya tidak mengerti les saya. Teman-teman saya yang ikut les mendapat nilai yang lebih bagus dari saya. Kamu itu tergolong anak yang pintar, Asih. Kamu memiliki kemampuan yang dapat memahami pelajaran dengan mudah, tidak seperti teman-teman kamu. Meskipun begitu, kamu juga harus banyak belajar dan berlatih agar kemampuan yang kamu miliki dapat berkembang optimal. Misalnya, dengan menambah jam belajar kamu. Sekarang teman-teman kamu mendapat nilai yang baik karena mereka banyak berlatih dan belajar dari biasanya. Tapi kenapa wali kelas saya selalu menghubungi saya karena saya tidak ikut les privat? Wali kelas kamu mengatakan hal itu, apakah itu bisa memotivasi kamu untuk belajar lebih giat? Ya, Bu. Malah saya merasa wali kelas saya itu tidak adil. Mulai sekarang, jadikan itu sebagai sebuah motivasi buat kamu untuk belajar lebih giat agar semua orang tahu potensi yang kamu miliki. Tapi saya malas, Bu, untuk mengikuti les privat. Begini ya Mbak Asi, ibaratnya kamu dengan teman-teman kamu sedang berada di arena perlombaan lari. Kamu memiliki kemampuan berlari lebih cepat dibandingkan dengan teman-teman kamu, walaupun kamu hanya berlatih sebentar saja dibandingkan dengan mereka, karena memang kamu berpotensi. Teman-teman kamu termotivasi olehmu, sehingga mereka menambah jam latihan lebih banyak agar bisa berlari secepat kamu. Sekarang, teman-teman kamu dapat berlari lebih cepat. Nah, dari ilustrasi itu, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa menyusul teman-teman kamu? Oh, berarti saya harus berlatih lebih banyak dari biasanya ya, Bu. Betul sekali, Mbak Asi. Meskipun kamu pintar, kamu juga harus banyak berlatih agar selalu menjadi yang terbaik. Begitu juga dalam hal belajar. Jadi saya harus menambah jam belajar saya ya, Bu. Betul sekali. Karena kemampuan harus diiringi dengan usaha yang optimal agar dapat berkembang optimal juga. Guru yakin sekali, setelah kamu belajar dengan lebih giat lagi, kamu akan mampu menyusul teman-teman kamu mendapatkan nilai yang lebih bagus dari mereka. Baiklah, Bu. Mulai sekarang aku akan belajar lebih giat lagi. Iya Mbak Asi, kalau kamu malas belajar di rumah karena sendirian, kamu bisa ikut bergabung dengan teman-teman kamu mengikuti les privat. Dengan begitu, kamu jadi tahu belajar seperti apa yang teman-teman kamu lakukan. Iya, Bu. Saya akan ikut les privat bersama teman-teman saya. Bagus sekali. Guru senang akhirnya kamu bisa mendapatkan kembali semangatmu. Terima kasih banyak ya, Bu, untuk nasihat yang Ibu berikan. Iya Mbak, sama-sama. Bu Guru tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya kamulah yang hebat. Kamu sudah mampu menentukan sendiri solusi dan masalahmu. Tetap semangat dan jadilah yang terbaik. Baik, Ibu. Saya permisi dulu ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih kepada Bu Wiwin dan Bu Asih yang sudah praktek coaching kasus 2. Di sini saya persilakan kepada Bu Mudiatun sebagai pengamat untuk menyampaikan lembar observasinya. Baik, untuk kegiatan kasus 2, untuk lembar observasi dari hasil pengamatan saya, yang pertama yaitu tujuan umum. Koji sudah menyampaikan tujuan yang akan dicapai
coach maksud saya, sudah menyampaikan tujuan yang akan dicapai dari proses coaching yang dilakukan. Yaitu di awal sudah menyampaikan bahwa nantinya coach itu akan berusaha membantu menyelesaikan permasalahan dari coach. Kemudian untuk yang kedua, identifikasi, coach sudah memberikan pertanyaan secara rinci dan sistematis. Coach sudah memberikan pertanyaan secara rinci dan sistematis sehingga coach mau bercerita dengan nyaman dan tanpa merasa adanya ganjalan. Jadi coach sudah merasa ada komunikasi secara akrab dengan coach itu sendiri. Kemudian untuk rencana aksinya, coach sudah bisa membuat coach merumuskan rencana apa yang akan dilakukan setelah adanya coaching ini, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga selanjutnya coach bisa menarik kesimpulan bahwa dia setelah adanya coaching ini dia akan belajar lebih giat lagi, kemudian bahkan jika dia ingin belajar dengan teman-teman maka dia akan bisa bergabung karena dia bisa belajar sendirian seperti itu. Kemudian untuk tanggung jawabnya, coach terus memotivasi coach dan melakukan semacam kayak pantauan. Jadi untuk semua unsur dalam Tirta ini sudah terpenuhi dengan baik dan sudah sangat bagus. Seperti itu Pak Wiji. Terima kasih kepada Bu Mudiat. Kemudian saya juga sangat setuju dengan Bu Mudiatun. Di sini Bu Wiwin sebagai coach itu menyampaikan tujuannya dengan jelas. Kemudian mengidentifikasinya itu urutan, sehingga siswa ini sangat termotivasi menurut saya. Kemudian di sini rencana aksinya sudah kelihatan dengan jelas, dan yang terakhir tanggung jawabnya sudah bagus. Saya setuju dengan Bu Mudiatun. Jadi dari Bu Win ini sangat bagus, gitu ya. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Saya izin share screen dulu untuk membacakan kasus yang ketiga. Bentar dulu teman-teman, ini agak lama. Apakah sudah terlihat di layar monitor teman-teman? Sudah Pak. Ya. Untuk kasus 3 ini, coach-nya yaitu Bu Asih Andriani, kemudian coach-nya saya sendiri Wiji Utomo, pengamatnya yaitu Bu Wiwin Yunianti dan Bu Mudiatun. Kepada Bu Wiwin Yunianti untuk membacakan kasus 3. Disilahkan Bu Wiwin. Terima kasih Pak Wiji. Saya akan membacakan untuk kasus yang ketiga. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan, pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Silahkan kepada Bu Asih dan Pak Wiji. Terima kasih. Bu Wiwin sudah membacakan kasus 3. Baiklah teman-teman, kita simak untuk coaching kasus 3 di mana coachnya Bu Asih dan saya sendiri sebagai coachnya.
Baik, terima kasih Bu Wiwin dan semuanya. Di sebuah ruangan di kantor, di situ ada Pak Wiji dan Bu Asi. Selamat pagi Pak Wiji. Selamat pagi juga Bu Asi. Ya, hari ini kita bisa ngobrol sebentar ya Pak, karena saya lihat Bu akhir-akhir ini Pak Wiji terlihat sedih. Kalau boleh berbagi, saya siap mendengarkan, Pak. Iya Bu, kemarin saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Setelah ditegur, saya merasa kepikiran terus. Memang seharusnya saya berteman untuk berbagi. Baik Pak Wiji, jadi apa nih yang kira-kira bisa saya bantu? Dan apa yang dapat membuat Pak Wiji tidak bersedih dan semangat untuk mengajar lagi? Bu, sebenarnya saya ingin menjelaskan secara detail kepada kepala sekolah apa yang terjadi saat supervisi. Pak Wiji coba ceritakan mengapa Pak Wiji bisa mendapat teguran dari kepala sekolah. Saat pelaksanaan supervisi kelas, pengawas sekolah tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Hal itu langsung dilaporkan kepada kepala sekolah. Oh gitu. Untuk selanjutnya, apakah Pak Wiji sudah menceritakannya? Terus rencananya bagaimana? Saya sudah menceritakannya. Jadi untuk rencananya, saya ingin menjelaskan kepada pengawas bahwa dalam kegiatan itu, kita itu tidak hanya mengacu kepada buku teks saja. Kita tetap mengacu kepada kurikulum, dan kita menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan teknologi saat ini. Jadi sebagai seorang guru, kita itu inginnya selalu berinovasi seperti itu, Bu. Nah, pada saat itu Pak Wiji langsung membantah apa yang ditegur oleh pengawas atau bagaimana? Saya itu merenung dulu, Bu. Kemudian dalam merenung itu, akhirnya saya mempersiapkan strategi-strategi untuk menghadapi dan berkeluh kesah kepada pengawas. Saya akan memanfaatkan buku elektronik salah satunya, kemudian referensi YouTube, rumah belajar Kemdikbud, dan sebagainya, ya, untuk meningkatkan kompetensi khususnya saya dalam bidang perkembangan iptek ini, Bu. Dan hal ini merupakan strategi yang akan saya laksanakan untuk menyampaikan kepada pengawas, juga kepala sekolah, Bu. Iya, itu betul sekali Pak Wiji. Memang di zaman ini sekarang ini kan perkembangan iptek ya, kita memang tidak harus mengacu saja kepada buku teks saja, tapi kita juga menggunakan fasilitas yang ada, iptek-iptek yang ada untuk mendukung dalam proses pembelajaran kita. Jadi saat ini strategi apa yang akan Pak Wiji lakukan? Komitmennya apa? Begini ya Bu Asi ya, jadi saya itu memang sudah ada niatan untuk menjadi guru yang selalu ingin berinovasi sesuai dengan perkembangan iptek seperti itu ya Bu ya. Di sini tentunya saya ingin sekali meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk menjelaskan dan meminta maaf kepada pengawas. Kemudian saya akan menjabarkan tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali sih, Pak. Ya, jadi Bapak bisa bercerita kepada kepala sekolah, supaya nanti kepala sekolah dengan Pak Wiji juga bersama-sama menjelaskan kepada Bapak pengawas bahwa saat ini pembelajaran itu tidak hanya berfokus hanya pada buku teks saja. Yang terpenting tetap mengacu kepada kurikulum yang berlaku ya Bapak Wiji ya. Baik Bu Asi, terima kasih sudah antusias dan saya sekarang semakin plong, semakin lega. Semoga saya harapkan nanti ke depannya akan menjadi lebih baik. Iya, baik Pak Wiji, saya akan dukung terus. Dan begitu, saya senang melihat Pak Wiji lebih semangat lagi dan tidak bersedih. Senyum ya Pak Wiji, semangat. Baik Bu Asi, terima kasih. Bu, saya mau ada rapat pertemuan selanjutnya. Kita besok ngobrol lagi ya.
Boleh Pak, siap dengan senang hati. Saya Terima kasih. pamit. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian coaching untuk kasus 3 kepada Bu Wiwin Yunianti, juga Bu Mudiatun sebagai pengamat untuk membacakan lembar observasinya. Monggo disilakan. Baik, saya dulu ya Bu Wiwin. Monggo, Bu. Untuk dari hasil observasi kasus 3 umum, Coach sudah menyampaikan tujuan yang ingin dicapai, yaitu membantu menyelesaikan masalah sebagai teman. Jadi dengan pendekatan teman ini, Coach menggali informasi dari tadi Pak Wiji ya. Kemudian untuk identifikasinya, Coach sudah menanyakan duduk persoalan kenapa hal itu terjadi. Kenapa Coach tampak kurang bersemangat dalam mengajar, dan runtutan kejadian secara detail. Kemudian untuk rencana aksinya, Coach sudah membuat ataupun memicu agar Coach merencanakan kegiatan ataupun langkah nyata setelah adanya diskusi ini. Nah, dari sini rencana dari Coach sendiri yaitu ingin menjelaskan kepada kepala sekolah tentang duduk persoalan yang terjadi. Kemudian meminta maaf kepada pengawas barangkali ketika menyampaikan menggunakan bahasa yang kurang bisa diterima. Selanjutnya, Coach ini berniat untuk melaksanakan langkah-langkah inovasi dalam pembelajaran yang tetap mengacu kepada kurikulum. Kemudian untuk unsur yang keempat, yaitu tanggung jawab. Jadi dari Coach sendiri memberikan dukungan dan semangat atas rasa keberhasilan yang sudah dirasakan oleh Coach, bahwa dia sudah merasa lebih nyaman, perasaannya sudah lebih lega, dan siap melangkah kepada tahap berikutnya, yaitu melaksanakan rencana aksi tadi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Tambahan sedikit dari saya untuk hasil pengamatan tadi. Jadi untuk tujuannya, jadi tujuan dari coaching itu sudah disampaikan dengan jelas ya di awal. Jadi terus untuk identifikasinya, coach itu sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi masalahnya apa, terus kemudian menggali potensi dari coachingnya, sehingga coach itu bisa dengan leluasa menyampaikan permasalahan. Jadi coaching itu, halo? Iya Bu, iya Bu. Iya terdengar ya? Iya terdengar. Jadi saya ulangi tadi, coach jadi bisa lebih percaya diri dan leluasa untuk menyampaikan masalahnya. Terus kemudian untuk rencana aksinya, coach sudah memberikan arahan-arahan sehingga memberikan kesempatan kepada coach untuk menentukan sendiri langkah apa yang harus diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi memancing inisiatif dan kreativitas si coach tersebut, langkah apa yang nantinya akan diambil gitu. Terus untuk tanggung jawabnya, coach itu sudah membangun rasa percaya diri yang kuat dari coachnya untuk terus berkomitmen dalam perubahan yang positif. Jadi agar coach tersebut itu nantinya menjadi jauh lebih baik dari sekarang, seperti itu. Jadi secara keseluruhan untuk komponen Tirta itu sudah terpenuhi. Bagus sekali, terima kasih.
Terima kasih Atun, Bu Wiwin. Terima kasih Bu Wiwin dan Bu Mudiatun. Saya sangat setuju. Memang pemecahan kasusnya untuk tanggung jawabnya Bu Asih dari tujuan identifikasi itu sangat solutif dan sangat bagus untuk kedepannya. Kemudian saya lanjutkan untuk kasus keempat, di mana kasus keempat ini kita akan kembali lagi ke kasus 1. Saya izin share screen untuk mengingatkan dan akan saya bacakan. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah, Pak. Di sini untuk kasus yang keempat, kembali ke kasus 1, coach-nya Bu Mudiatun, kemudian coach-nya Bu Wiwin Yunianti, di mana pengamatnya Bu Asih Andriani dan saya sendiri Wijutomo. Di sini akan dibacakan kasusnya oleh Bu Asih Andriani. Kepada Bu Asih Andriani, disilakan. Gimana Mas Uci? Untuk membacakan kasus 1 ini, untuk kita biar ingat lagi. Siapa Mas Uci? Ya, untuk membacakan kasus 1 ini. Untuk kasus 1 yaitu Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan, seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Baiklah teman-teman, kita akan langsung menyaksikan atau menyimak praktek coaching model Tirta kasus 4, yaitu akan kembali lagi ke kasus 1. Mari kita saksikan coach yang diperankan oleh Bu Mudiatun dan coachnya Bu Wiwin. Kepada Bu Wiwin dan Bu Mudiatun, disilakan. Selamat siang, Mbak Wiwin. Silakan duduk dulu. Bu Guru ingin bincang-bincang sebentar ya. Kamu tidak keberatan, kan? Iya, Bu. Nah, maksud dari Bu Guru meminta Mbak Wiwin ke sini yaitu Bu Guru ingin membantu jika mungkin ada hal yang dirasa tidak nyaman oleh Mbak Wiwin. Bu Guru lihat, setiap kali ada tugas kelompok, kamu selalu mengerjakan sendiri. Boleh tahu itu kenapa? Apakah teman-temanmu tidak ada yang mau bekerja kelompok denganmu? Enggak juga sih, Bu. Saya memang kurang nyaman jika harus bekerja dengan teman-teman. Kenapa bisa begitu? Apakah ada salah satu dari temanmu yang membuatmu tidak nyaman? Enggak sih, Bu. Saya dan teman-teman baik-baik saja. Hanya saja, saya kurang suka jika harus belajar kelompok. Oh gitu. Kalau bisa dijelaskan ke Bu Guru, kira-kira hal apa yang membuat kamu merasa kurang nyaman? Ya, Bu. Saya tidak suka jika kerja kelompok, teman-teman hanya saling mengandalkan. Bahkan boleh dibilang, saya kerja sendiri dan mereka malah mainan dan bercanda. Masa iya sih, Bu, mereka cuma numpang nama aja? Kan saya jadi sebel, Bu. Oh, itu alasannya. Baik. Nah, Bu Guru ingin tahu pendapat Mbak Wiwin. Menurutmu, kerja kelompok itu apa sih? Kalau menurutku, kerja kelompok ya bekerja sama-sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan. Jadi ya semuanya harus kerja. Nah, itu benar sekali. Terus, apakah menurut Mbak Wiwin, kemampuan setiap orang itu sama? Tidak sih, Bu. Seperti saya paling suka kalau pelajaran matematika. Tapi saat pelajaran bahasa saya agak kerepotan. Atau saat mengerjakan soal tertulis saya lebih nyaman. Tapi kalau disuruh maju dan presentasi saya seringnya grogi, Bu. Nah, sudah tahu. Kalau Mbak Win sudah paham bahwa setiap orang punya potensi yang beda-beda, maka disinilah fungsi kerja kelompok.
kalian bisa berbagi tugas satu sama lain. Kemudian kalian bisa saling menyampaikan pendapat. Nah, antara kamu dan teman-temanmu jelas tentu bisa beda pandangan dan cara penyelesaian kan? Iya juga sih, Bu. Tapi bagaimana caranya kalau bisa berbagi tugas? Oke, guru lihat kamu punya keberanian dan rasa percaya diri yang bagus. Terbukti dengan hasil tugasmu yang selalu bagus, meskipun kamu kerja sendiri. Nah, bagaimana kalau dengan keberanian dan rasa percaya dirimu itu, kamu coba mengarahkan teman-temanmu di kelompok. Jadi, dengan demikian bukan hanya kamu sendiri yang bekerja, tapi semua teman-temanmu juga akan ikut berpendapat. Pernah nggak kamu berpikir, bisa jadi teman-temanmu itu merasa bahwa jawabanmu itu lebih bagus dari mereka, sehingga mereka malu ketika mau mengutarakan pendapat mereka. Memang benar, Bu. Saya pernah menolak pendapat teman saat kerja kelompok dulu, karena jawabannya memang tidak sesuai dengan pemahaman saya. Nah, sejak saat itu, teman-teman jadi pada diam kalau suruh berpendapat. Dan akhirnya, kami mengerjakan sendiri-sendiri. Terus nanti, kerjaan saya yang dikumpulkan atas nama kelompok. Nah, itu ya yang bikin kamu sebel ya. Sekarang udah tahu kan ya, kenapa teman-temanmu diam seolah tidak mau bekerja. Padahal sebenarnya mungkin mereka juga ingin berpendapat. Tapi malu kalau nanti pendapatnya kamu salahkan lagi. Sangat wajar loh jika ada perbedaan pendapat saat bekerja sama. Tapi kalian kan bisa menjelaskan argumen atau alasan kenapa kamu jawab ini, dasarnya apa, prosesnya bagaimana. Dan tentunya ingat, pakai bahasa yang baik. Nah, di sini terjadi proses tukar-menukar pengetahuan. Jadi, temanmu atau kamu, mungkin yang tadinya salah memahami sesuatu, dengan adanya sharing itu tadi bisa saling menjelaskan di kelompok, sehingga kalian bisa mengambil kesimpulan yang benar. Begitu kan ya? Nah, jadi sekarang bagaimana menurutmu baiknya saat kerja kelompok nanti? Iya, Bu. Kalau kerja kelompok nanti, saya akan memandu teman-teman, Bu. Saya akan membagi agar semua bekerja dan bisa menjelaskan ide mereka. Ya, bagus sekali. Itu baru Wiwin yang Bu Guru kenal ya. Guru yakin kamu akan mampu memandu teman-temanmu dengan baik. Terus, seandainya nanti kamu menemui kendala, langkah apa yang akan kamu lakukan? Saya akan lebih sabar, Bu, karena kesuksesan kerja kelompok bukan cuma karena mendapat nilai yang bagus, tapi bagaimana agar semua anggotanya juga paham dan mengerti. Wah, tepat sekali. Guru sangat sepakat dengan pendapatmu ini. Jadi, apakah mulai sekarang Mbak Wiwin siap jika harus bekerja bersama teman-teman dalam kelompok? Oke, Bu, saya siap. Saya merasa senang jika saya bisa bantu teman-teman atau sebaliknya. Terima kasih ya, Bu, atas nasihat Bu Guru. Oke, sama-sama Mbak Wiwin. Nah, semua itu tadi Mbak Wiwin sendiri ya yang menemukan gagasannya. Bu Guru hanya mengarahkan saja. Oke, tetap semangat ya dan Bu Guru tunggu aksi nyatanya Mbak Wiwin. Sekarang silakan kembali ke kelasmu ya, karena bel sudah berbunyi. Baik, Bu. Saya mohon undur diri ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama. Terima kasih kepada Bu Mudiatun dan Bu Wiwin. Praktek coachingnya sangat jelas. Baiklah, saya akan langsung menyambung karena di sini saya akan menjadi pengamat ya. Di sini saya menjadi pengamat. Yang pertama, untuk tujuannya itu di mana coachnya itu Bu Mudiatun itu pada awal penyampaiannya sangatlah jelas untuk menyampaikan tujuannya kepada hal yang ia lakukan. Kemudian identifikasinya sangat banyak ya, sehingga siswa atau coachnya ini menjadi lebih terbuka dan tidak malu untuk bercerita. Kemudian siswanya menjadi merasa nyaman dan akhirnya siswa ini bisa
menemukan rencana aksi yang akan dia laksanakan, yaitu dia itu berkata seperti ini, seperti yang saya simak tadi, yaitu lebih sabar ya. Jadi menimbulkan rasa percaya diri, kemudian si coachnya menjadi lebih sabar, senang, kemudian akan melaksanakan tugas kelompok dengan konsisten gitu ya. Kemudian untuk tanggung jawabnya sudah dimunculkan oleh Bu Mudiatun ya di akhir percakapannya, obrolannya dengan coach, dia berpesan kepada coachnya atau Bu Wiwin, jangan lupa ya, saya tunggu rencana aksinya. Nah, kayak gitu. Nah, itu jadi di sini Bu Mudiatun itu meminta untuk tetap konsisten menjalankan apa yang ingin dilaksanakan oleh Bu Wiwin. Terima kasih. Kemudian kepada Bu Asih mungkin bisa melengkapi Bu Asih. Oke, saya menambahkan sedikit, benar yang tadi dikatakan Pak Wiji, coach-nya sangat menarik ya, sehingga coach-nya itu seperti anaknya sendiri, seperti anaknya sendiri ya. Jadi dengan apa ya, dengan tanpa ragu-ragu dia, karena jadi coach-nya itu pintar memancing coach-nya ya. Nah, tujuannya juga sangat jelas, terus identifikasinya, mereka umpan baliknya itu sangat bagus ya, dengan memancing-mancing pertanyaan-pertanyaan sehingga membuat coachnya itu tanpa sadar itu menceritakan semuanya, dan juga rencana aksinya juga bagus, dengan pertanyaan dan juga umpan balik yang tepat sasaran sesuai dalam menyelesaikan setiap masalah-masalah coachnya. Adapun dalam tanggung jawabnya juga jadi coachnya itu menggali hanya memberikan apa ya, memancing saja ya, menggali dari potensi apa yang ada dalam coachnya, sehingga hanya coachnya itu hanya mengarahkan coachnya gitu. Mungkin itu saja, terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Bu Asih, teman-teman semuanya. Akhirnya praktek coaching kita hari ini bisa kita laksanakan dengan lancar dan juga alhamdulillah tidak ada kendala apapun. Teman-teman semuanya, demikian untuk kegiatan kita hari ini. Terakhir, semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang lancar, panjang umur, dan sukses selalu. Dan dari kelompok 1 juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fasilitator Putri Mulyani yang sudah dengan sabar membimbing kami hingga saat ini, khususnya untuk kelompok Cebor 1 ini semangat melaksanakan tugas-tugas. Begitu kan teman-teman, nggih? Terima kasih. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf, ini ada yang terpental. Pas Wiji, saya pas kelas jadi linknya udah hilang. Oh iya, bisa Bu. Baiklah teman-teman, Pak Wiji. kita ada refleksi, sedikit refleksi untuk hasil pengamatan. Nanti ada refleksi hasil pengamatan ya untuk kegiatan ini. Kita menunggu Putri. Siap menunggu. Ini Bu Wiwin dan Bu Asti belum masuk lagi ya, Pak? Nggih, belum masuk lagi, Bu. Bu Mudiatun? Bu? Halo? Iya, Pak, gimana? Ini Bu Wiwin dan Bu Asih belum kembali. Ya, saya sudah ngabari, Pak. Bentar. Bu Mudiatun, jadi kita untuk refleksinya itu kembali ke ruang utama. Ini dari, ya, berarti kita sudah selesai, memang kita harus live di bor 1 ini. Oh alah, siap. Nggak apa-apa, kita kan programnya keluar masuk. Oke, siap. Tentang kita bacanya waktu yang cukup lama, sulit membuat pengecohnya, terdapat penyebab untuk Gini kalau ya, kalau anak itu ada yang